Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Medco ya. Saham Medco ini adalah saham sektor komoditas ya, minyak ya khususnya ya, dan merupakan salah satu saham yang cukup bagus juga ya. Walaupun harganya kadang naik turun ya sesuai dengan harga komoditasnya. Nah, nanti kita bahas kira-kira potensinya di mana Medco. Terus kalau teman-teman masih belum sempat masuk ke Medco ya, sebaiknya masuk di harga berapa ya, nanti kita bahas. Kelebihan dan kekurangan dari saham Medco juga nanti kita coba ini ya. Oke, di perdagangan kemarin tuh Medco turun ya 2,64% ya. Kalau dilihat satu minggu dia memang trennya masih turun ya. Satu bulan tertinggi di 1400. Nah, 3 bulan ini lebih jelas lagi nih ya. Jadi Medco ini sempat turun di 1195 ya, atau 1200-an. Kemudian setelah itu dia mantul sampai 1420, kemudian terkoreksi ya. Nah, ini sepertinya support kuatnya di sekitar 1200-an 50 lah ya teman-teman. Nanti kita coba lihat lagi lebih dalam ya di teknikal. Kalau 6 bulan, nah ini karakteristik Medco ini mirip-mirip Indi teman-teman ya, naik turun. Nah, ini year to day-nya nih, lihat dari Februari sampai April ya naik kencang nih ya. Dipertimbangkan kalau mau masuk Medco mungkin ya di sekitar bulan Januari atau Februari gitu ya. Tapi walaupun itu nggak mesti juga ya, karena tergantung harga minyak dunia ya. Kalau harga minyak dunia melesat ya, saham Medco melesat juga ya. Nah, kalau kita lihat trennya ini, Medco ini sebenarnya sudah mulai tren positif teman-teman. Jadi mulai setelah September itu trennya sudah mulai positif. Dan kalau lihat 1 tahun masih turun ya Medco. Jadi kalau teman-teman hold saham Medco ini dari tahun yang lalu, ini masih turun. Terendah di 985 nih, best price-nya ini ya di sekitar 1000. Jadi kalau Medco turun dibawa ke situ, teman-teman bisa pertimbangan ya, di antara sekitar 1000 lah. 1000, mungkin 1050 atau 1000 kurang. Ini menarik ya Medco ini. Kalau kita lihat 3 tahun naik ya, trennya masih bagus, positif ya, dari 434. 5 tahun coba, 5 tahun juga naik bagus nih ya. Saat krisis kemarin harga Medco 294. Wih, kalau teman-teman masuk di 294 ini ya sudah cuan lebar ya. Ini berapa? 1290 dibagi 294. Sudah cuan 4 kali lipat ya. Masuk 100 juta di sini udah jadi 400 juta ya. Masuk 1M udah jadi 4,2 M. Keren ya. Tapi ya itu, saat krisis itu kebanyakan investor itu biasanya kan tidak punya duit ya, nggak ada dana cash. Beda dengan investor-investor besar ya, maksud saya investor retail yang kecil-kecil kayak kita itu kan, biasanya saat krisis terjadi nggak punya uang ya. Makanya pentingnya kita manajemen krisis itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua all in, paling tidak kita memiliki dana cadangan lah ya. Warren Buffett aja itu udah dana cadangannya berapa ribu triliun itu. Walaupun belum terjadi krisis ya, udah nyiapin dana besar banget ya. Jadi pertimbangan juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya investasi di suatu saham 100 juta ya, paling enggak ada dana cadangan itu sekitar 20% atau 30% lah, yang belum dipakai apa-apa ya, yang akan kita pakai kalau terjadi krisis. Karena itu momentum seperti itu ya kadang nggak bisa terulang ya. Seperti krisis tahun 2008 itu juga
semua saham turun drastis ya. Bahkan sekelas saham Big Bank, BCA, BRI, Mandiri, BNI itu diskonnya besar banget ya, di atas 30%, ada yang 40%, bahkan ada yang 60%. Nah, Medco ini diskonnya lumayan nih, 50% nih, lebih nih. Dari 751 ke 294. Secara PBV 1, PR-nya 4, ini masih cukup murah. Ini analitiknya Medco. Yang merah itu 1 hari, 1 minggu merah, 6 bulan merah, 1 tahun juga masih merah ya. Kalau jangka panjangnya positif. Coba kita lihat newsnya, laporan bulanan, key statistiknya ya. Oh, naik teman-teman, naik tinggi ya. Triwulan 1 naik, triwulan 1 malah turun, tapi triwulan 2-nya naiknya drastis. Sehingga diperkirakan IPS-nya naik tinggi nih ya, dari 203 ke 263. Kalau dividen itu kecil Medco, nggak terlalu besar ya. Udah ex-date kemarin ya, 14 Oktober. Terus nanti pay date-nya 1 November. Ini kecil banget nih, 15,75 itu berapa itu ya? 15,75 dibagi 12,90, 1,2% ya. Ini salah satu kelemahan Medco teman-teman, pelit ya, dividennya itu pelit banget. Makanya saya pernah juga yang masuk Medco ya, tapi ya cuma untuk swing aja ya, sampai target tertentu kemudian saya lepas, dan itu pun nggak terlalu besar ya. Masuk ke Indi ya, mirip-mirip ini, mirip Indi lah. Net profit 3 triliun, nah ini bagus nih fundamentalnya. 9, operating cash flow 9,75. Dividennya aja nih yang nggak menarik ini, 1,2% aja. Hutangnya juga cuma 268%. Corp actionnya coba kita lihat, interim aja, interim terus nanti ada final. Interim Oktober ini final, berarti ke totalnya mungkin finalnya berapa itu, 0,0018, berapa itu ya? Dikit juga ya, 0,018 kali anggap aja 15.500, 27 ya, dikit banget teman-teman, nggak nyampe 2% ini. Coba kalau di sini berapa nih, 1,22%. Kalau ditambah final mungkin ya cuma 2%-an. Nah, kita lihat teknikalnya ya. Wow, ini masih turun teman-teman. Medco itu masih tertekan mungkin sampai sekitar 1.200-an. Base price-nya itu sekitar 1.100 sampai di bawah 1.100 itu bagus lah base price-nya. Tapi kalau 1.200 dia ada potensi untuk mantul ini ya. Nah, ini udah masih lanjut ini. Sell semua nih ya, sell. Walaupun stokastik buy ya. Foreign masih jualan ya. Tunggu aja lah di sekitar 1.000 bagus, paling bagus 1.000 teman-teman. Atau bahkan di bawah 1.000 itu bagus. Cuman mungkin nanti masih perlawanan di sekitar 1.200 itu. Kalau tembus 1.200 baru lanjut turun ya. Udah di bawah MA 200 ya. Ini lanjut berarti. Asal harga minyaknya turun ya. Kalau harga minyaknya tiba-tiba naik, ya dia bisa naik. Ini mirip-mirip Indi nih, mirip-mirip Indi. Secara cat ya teman-teman ya, catnya mirip-mirip Indi.
Ini kalau lagi naik tinggi, kemudian koreksi dalam itu. Ini. Nah, ini nih, lihat nih. Kalau naik sampai 2000 nih, September naik, habis itu turun terus sampai bulan apa ini? Sampai Desember. Dari September 3 bulan turun terus ini ya. Kalau salah posisi ya ngeri ini. Masih turun lagi ya. Ini 1300. Masih turun lagi nih. Februari ini. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Medco ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Investasi aja yang praktis, yang santai, yang bikin kita tidur nyenyak tetapi cuan ya. Jadi pilih saham-saham yang fundamental bagus, kemudian dividennya juga besar, rutin, jadi kita sudah tenang ya. Tinggal fokus saja nambah jumlah lot. Bagi teman-teman yang ingin traktir kopi ya, silahkan gabung di grup ya, itu tinggal klik aja di klik gabung. Biayanya murah, cuma traktir kopi aja. Nanti kita bahas lebih detail tentang beberapa saham yang cukup bagus untuk dikoleksi, atau teman-teman bisa konsultasi portofolio di situ ya, kita bahas lebih detail ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.